Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran ya. Amin. Nah, selanjutnya Ibu mau presentasi terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, alhamdulillah semua hadir ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, Ibu sedikit mengulas pembelajaran pada materi sebelumnya, yaitu pada minggu kemarin kita mempelajari mengenai apa anak-anak? Demokrasi. Nah, benar sekali. Minggu kemarin kita mempelajari mengenai makna demokrasi, prinsip demokrasi, serta demokrasi yang diterapkan di negara kita yaitu Indonesia. Kita masuk kepada materi kita hari ini. Materi kita hari ini yaitu melanjutkan pada bab 2 poin C mengenai membangun kehidupan yang demokratis di negara kita yaitu negara Indonesia. Yang mana di dalam membangun kehidupan yang demokratis itu sangat penting sekali. Yang pertama, harus adanya persamaan kedudukan di muka hukum. Nah, negara Indonesia sendiri kan menganut sistem negara hukum ya anak-anak, yang mana hukum itu harus dijalankan secara adil dan benar. Nah, hukum itu sendiri tidak boleh memandang bulu, baik itu memandang status sosial, agama, bahasa, dan suku maupun ras. Itu tidak boleh dibeda-bedakan di mata hukum. Jadi semua warga negara Indonesia harus mendapatkan persamaan kedudukan di muka hukum seperti itu. Nah, yang kedua itu partisipasi dalam pembuatan keputusan. Masyarakatnya itu harus dapat berpartisipasi seperti itu, yang mana baik dalam mengambil kebijakan, keputusan, lalu dalam perundang-undangan itu pasti masyarakat menyalurkan aspirasinya, karena di negara Indonesia itu sendiri merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Nah, sistem demokrasi berarti kekuasaan itu tertinggi ada pada tangan rakyat, atau sering kita sebut dengan kedaulatan itu di tangan rakyat, bukan? Ya. Nah, benar sekali. Selanjutnya, pada poin ketiga, distribusi pendapatan itu harus disalurkan secara adil, yang mana negara Indonesia itu kan kalian tahu sendiri bahwa negara Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau, yang mana pastinya warga negara Indonesia itu pasti masih ada yang bertempat tinggal di pelosok seperti itu ya. Jadi pihak pemerintah harus bisa menyalurkan bantuan, baik itu bantuan sembako atau bahan pangan. Lalu yang kedua mengenai kesehatan masyarakatnya, yang ketiga mengenai pendidikannya. Itu harus disalurkan secara merata dan menyeluruh di setiap penjuru wilayah Indonesia. Itu secara adil ya anak-anak. Nah, untuk poin yang D itu mengenai kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, maksudnya mengenai kebebasan yang bertanggung jawab itu yaitu masyarakat Indonesia bebas memilih atau memeluk agamanya masing-masing. Lalu yang kedua, bebas untuk menjalankan atau berkumpul dengan teman-teman atau dengan organisasi seperti itu. Lalu yang ketiga, kebebasan pers. Dan yang terakhir itu mengenai kebebasan itu menyatakan pendapat atau aspirasi. Nah,
dalam kebebasan itu pastinya kan kita memiliki tanggung jawab ya. Seperti contohnya kita memilih agama sesuai keyakinan kita. Berarti kita harus bertanggung jawab atas agama itu. Kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, ya kan? Ya. Sudah selesai anak-anak, bisa dipresentasikan. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokratis, menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab, menurut hak setelah melaksanakan kewajiban, bertindak demokratis dalam segala hal, menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Dari kesimpulan materi kita pada pagi hari ini, yaitu dalam membangun suatu kehidupan yang demokratis, para rakyat Indonesia itu sangat dibutuhkan partisipasinya, baik itu partisipasi untuk aspirasi kebijakan yang akan diambil pemerintah nantinya, atau aspirasi untuk saling toleran satu sama lain antar warga negaranya. Itu sangat diperlukan sekali untuk membangun suatu kehidupan yang demokratis di negara kita Indonesia. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.